bahkan mungkin bukan dekat lagi, bahkan ada juga yang Emang mungkin seniman, cuma emang seniman gitu. Seharusnya aku berharap seharusnya mereka lebih peka bahwa ini tetap adalah untuk kesejahteraan seniman. Ya. Dan kita tahu kalau semuanya dilakukan dengan baik dan benar, ini pun menjadi keuntungan buat negara. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi aku rasa mindsetnya itu yang harus dibenerin dulu. Ya. Sebelum ke membenahi, mindsetnya benerin dulu. Ya. Gitu, bahwa ini bukan sesuatu yang menjadi tiba-tiba menjadi kepentingan yang berbeda gitu. Kepentingan, oh ini kepentingan untuk organisasinya jadinya. Gitu. Nah, menurut aku kepentingannya tetap adalah untuk si pencipta. Bagaimanapun juga ini semua organisasi-organisasi ini bisa berjalan adalah karena lagu. Karena pencipta. Gitu. Nggak akan bisa jalan nih semua organisasi, mau itu publishing. Kalau nggak ada lagunya. Nggak ada lagunya. Iya benar. Nggak ada lagu, gimana? Ayo. Pernah terfikirkan nggak seradikal itu, Mas? Nah, semua musik udah stop. Stop. Nggak ada lagu. Nggak ada lagu. Coba Mas, seradikal kan semuanya. Itu dia. Gimana sih? Nah, itu deh. Aku tuh bingungnya itu gitu. Come on guys. Ini karena semua ini ada karena lagu. Jadi, yuk kita lihatnya, kita rubah mindsetnya, persepsinya dirubah, semuanya dirubah. Dan otomatis akan muncul keinginan-keinginan yang seharusnya, yang tadi aku bilang, bisa menjadi akuntabel, menjadi transparan, dan lain sebagainya. Karena memang itu yang harusnya diupayakan. Diupayakan, ya. Dan ini kan juga merepresentasi bahwa tidak hanya musik doang, tapi di berbagai project pun juga banyak nih seperti ini gitu ya, di luar musik gitu ya. Apakah ini juga jadi mentality bangsa kita nggak sih, Mas? Aduh, ya pengennya sih enggak ya, harusnya enggak. Kita jangan menormalisasi mental itu ya. Menormalisasi itu gitu, karena aku yakin masih banyak orang baik di negeri ini gitu. Betul sekali bahwa problem ini bukan hanya di musik, ya, ada problem kalau kita ngomongin soal hak cipta. Problem ini pastinya yang berhubungan dengan intellectual property, hak cipta dan lain-lain. Ini kan banyak sekali disiplinnya. Ada fotografer, ada film, ada buku, ya. Ini pun bahkan masih brand-brand juga ada di dalam situ. Ada gitu di dalam situ, dan itu pun masih banyak yang harus dibenahin loh. Dan kita butuh orang-orang yang memang yang ada di dalam bidang itu untuk membantu memperbaiki semua itu gitu. Jangan lagi diserahkan ke pihak-pihak yang bisa memanfaatkan dan memanipulasi lagi. Gitu. Tapi kalau tadi dengar percakapan sepanjang kita ngobrol dari Mas Indra, kok Mas Indra sangat positif sekali gitu, Mas, memandang segala sesuatunya. Harusnya, kalau enggak aku bisa stres. Jadi mau aku tanyakan, apa sih yang membuat Mas Indra tuh akhirnya bisa sepositif itu, Mas? Maksudnya ini dalam arti pengaruh-pengaruh baiknya gitu ya, Mas. Karena di organisasi pun Mas Indra paling tenang gitu menghadapi konflik-konflik, isu-isu yang sedang berkembang gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu, Mas? Apakah ini proses dari memang proses hidup yang Mas Indra jalankan, atau juga ini ada kontribusi dari lingkungan sekitar Mas Indra, atau apa sih, Mas, bisa di-share? Iya. Pertama mungkin memang sejak aku pindah ke Bali 10 tahun yang lalu, yang aku cari memang ketenangan. Sehingga ternyata pada saat aku pindah ke Bali, aku bisa melihat situasi yang terjadi di Jakarta itu bisa lebih dari kacamata lebih luas. Out of the box. I'm out from the box melihatnya. Gitu. Dan ternyata itu sangat membantu aku untuk melihat lebih clear. Gitu. Apa sih masalahnya gitu. Ternyata aku masih lebih punya ruang untuk melihatnya. Itu pertama. Jadi lingkungan sangat membantu. Dan juga aku dibesarkan sama orang tua yang juga, kebetulan ayahku juga sangat positive thinking orangnya. Gitu. Segala macam tuh bisa diselesaikan dengan kalau kamu tenang gitu. Itu aku diajarinnya itu dari kecil gitu. Nah,
memang kadang-kadang ya namanya manusia ada batasnya ya. Kadang-kadang kita yang gimana sih gitu. Gemes juga Gemes ya. juga gitu dan kadang-kadang aku juga suka bukan berarti aku nggak emosional. Kadang-kadang emosional juga ya. Ini gimana sih sebenarnya gitu, udah capek ya. Kadang-kadang kita udah bicara 3-4 jam dalam sebuah pertemuan. Hasilnya nihil kan juga capek ya. Tapi aku melihat apa yang terjadi kemarin ini, konflik yang terjadi di antara teman-teman musisi ini, somehow mungkin memang harus terjadi. Ya. Untuk dinamika ininya ya Mas, pembelajaran yang untuk bisa pembelajarannya gitu ya. Jadi sehingga melek lagi. Gitu. Kalau enggak kelamaan tidur, dimanfaatin lagi. Ya, makin gitu. dalam. Makin dalam. Jadi problem ini kemarin aku jadi melihatnya positif. Gitu. Walaupun aku nggak mau berada di titik memihak siapa-siapa. Ya. Gitu. Karena aku tahu konflik ini terjadi karena justru kelemahan daripada kita punya aturan. Ya. Gitu. Ya. Berarti nanti akan disampaikan ke pertemuan dengan KSP, karena ada undangan juga ya dengan KSP. Itu bakalan apa Mas nanti mungkin yang bisa Mas Indra mau sasar nih? Sebenarnya yang pertama aku sih pengen dengar dulu. Kenapa aku diundang nih? Gitu. Karena mereka kan bilang karena ada pengaduan mengenai kelemahan undang-undang PP 56 dan juga pengen tahu tentang film dan lain-lain. Jadi aku pengen menjadi pendengar yang baik dulu gitu ya. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan? Kalau misalnya ternyata terasa yang disampaikan itu belum memuaskan, ya tentunya aku harus menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi concern dari Ampli. Ya, karena aku diundang bukan sebagai individu, aku diundang sebagai ketua Ampli. Maka aku akan mencoba menyampaikan apa yang concernnya Ampli terkait masalah undang-undang PP 56 dan PT LAS. Seandainya itu pertanyaannya bisa terjawab, maka itu akan menjadi catatan juga buat kita, gitu. Dan harapannya tentunya adalah ini bisa menjadi pertemuan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pembenahan yang sedang diikhtiarkan. Kalau itu bisa dilakukan dan aku akan sangat menaruh harapan. Ya. Mas, pertanyaan terakhir untuk menutup sesi podcast kita, Mas. Dari banyaknya rangkaian problematika industri musik kita, terus kemudian ada positif negatifnya nih Mas ya. Satu ada problem, satu lagi tapi industri musik kita dengan musisi muda tadi lagi berkembang banget gitu ya Mas. Ada nggak sih harapan yang mungkin bisa Mas Indra tuangkan gitu ya, yang Mas Indra pengen gitu supaya mencapai posisi yang ideal industri musik kita saat di masa yang akan mendatang gitu Mas? Aku rasa saat ini teman-teman musisi muda khususnya, mereka sudah ada di sebuah iklim atau kultur di mana mereka bisa berkarya sebebas, merdeka sekali, dan mereka bisa berkomunikasi dengan karya mereka pun semerdeka itu. Dan aku rasa mereka sudah mendapatkan sebuah formula yang nyaman untuk bisa mereka berkomunikasi dan membesarkan mereka punya community sendiri, market sendiri, mereka bisa bentuk semuanya itu. Ada kemudahan-kemudahan bukan hanya dalam mengkomunikasikan musiknya, tapi juga bagaimana mempromosikan produknya. Dan itu yang justru bagi aku akan terus berkembang, dan itu yang akan nanti membuat musik Indonesia menjadi lebih kaya. Gitu. Jadi saat ini yang hanya aku bisa sampaikan adalah percaya sama karya lo. Lo harus percaya banget karena kalau misalnya ada 2 orang yang dengerin karya lo, berarti ada 2 orang yang suka sama karya lo. Jadi jangan berhenti. Besok lusa akan nambah, besok lusa akan nambah. Just push to it sampai di titik di mana lo tiba-tiba bisa main di depan 30-40 orang yang suka banget sama karya lo. Gitu. And that's how it's supposed to be. Gitu, di mana kita semuanya emang harus mulai dari somewhere. Gitu. Jadi
aku hanya bisa bilang bersyukurlah menjadi seniman musik zaman sekarang. Karena sudah lebih mudah. Lebih mudah dan bisa Ekosistemnya udah berkembang lebih bisa jauh, lebih ya? ekspresif, bisa lebih nggak ada yang bilang gini, musik lu nggak laku, nggak bisa lah. Itu era Mas Indra banget ya, Iya. kayak gitu ya. Nggak Tidak laku ya. lah. Ini nggak laku lah, ya, jangan diadarin lah ini. Nggak, jangan sekali-sekali dengar pendapat itu. Ini petuah dari senior kita. Dan sudah terbukti ya Mas? Sudah Dan terbukti ya Mas? Sudah Ya. terbukti Iya, bahwa setiap karya pasti ada ada celah untuk bisa berkomunikasi. Berkomunikasi, itu yang lebih penting. Thank you banget Mas Indra untuk Siap. waktunya. Terima kasih sekali Sama-sama, lagi. Fikri. Semoga sehat selalu, sukses selalu, makin Sama-sama. produktif terus. Thank you. Dengan anak muda. Yes. Terima kasih pemirsa TV One yang sudah menyaksikan podcast Bareng Orang Hebat bersama Indra Lesmana, the one and only. Nanti saksikan lagi Bareng Orang Hebat episode berikutnya bersama orang hebat lainnya. Bersama saya Zulfikri Putramawi. Pamit undur diri. Selamat sampai jumpa. Thank you ya Mas. Sama-sama. Buat teman-teman. Siap, sama-sama.